Gadis Angsa, sebuah cerita rakyat dari negeri Jerman. Dahulu kala di sebuah negeri hiduplah seorang ratu tua yang suaminya telah lama meninggal. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik. Ketika sang putri sudah menginjak dewasa, ia bertunangan dengan seorang pangeran di negeri yang jauh. Lalu tibalah waktunya bagi sang putri untuk diantar pergi ke negeri yang jauh itu untuk menikah. Sang ratu tua itu mengemas sejumlah pakaian dan permata, emas dan perak, serta perhiasan yang sesuai dengan pakaian kerajaan. Namun sang ratu tua mendadak sakit. Beliau lalu mengutus orang dayang wanita untuk menemani putrinya dalam perjalanan untuk bertemu dengan sang mempelai laki-laki. Mereka masing-masing menunggang seekor kuda. Kuda sang putri bernama Falada. Ia seekor kuda ajaib yang dapat berbicara. Ketika waktu keberangkatan tiba, ratu tua pergi ke kamar tidurnya. Dengan pisau kecil yang tajam, ia melukai jarinya dan membuatnya berdarah. Kemudian dia mengambil sepotong kain sutra berwarna putih, mengucapkan sebuah mantra lalu menjatuhkan 3 tetes darah ke atasnya. Kain sutra putih yang sudah diberi mantra itu dia berikan kepada putrinya dan berkata, "Anakku sayang, jagalah ini baik-baik. Ini akan memberimu manfaat yang baik dalam perjalananmu." Mereka kemudian saling mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan. Sang putri menyimpan potongan kain sutra itu di dadanya. Lalu ia menaiki kudanya, Falda, dan berangkat ke negeri sang mempelai laki-laki. Ketika mereka telah berkuda selama beberapa waktu, sang putri menjadi sangat haus dan berkata kepada dayang wanita itu, "Turunlah dan ambilkan aku air dalam cangkir emasku dari sungai. Aku harus minum sesuatu." "Jika kamu haus," kata si dayang yang menemaninya itu, "turunlah, bersimpuh di tepi air dan minum. Aku tidak mau menjadi pelayanmu." Karena merasa haus sekali, maka sang putri turun dari kudanya dan membungkuk ke sungai, lalu meminum air sungai dengan tangannya. Putri malang itu mengeluh lirih. "Aduh!" Sang putri mendengar suara dari kain sutranya. "Kalau ibumu mengetahui hal ini, beliau akan merasa hancur hatinya." Sang putri kerajaan itu lembut hatinya, jadi dia tidak berkata apa-apa selain menaiki kudanya lagi. Kemudian mereka berkendara beberapa mil lebih jauh. Namun hari itu sinar matahari terasa terik dan sang putri segera merasa haus lagi. Ketika mereka sampai di sebuah sungai, dia kembali memanggil si dayang. "Turunlah dan beri aku air dalam cangkir emasku." Dia telah melupakan semua kata-kata kasar yang diucapkan padanya. Namun dayang itu menjawab dengan lebih angkuh dari sebelumnya. "Jika kamu ingin minum, ambillah airnya sendiri. Saya tidak akan menjadi pelayanmu." Karena merasa sangat haus, sang putri turun lalu berlutut di tepi aliran sungai. Dia menangis dalam hati. "Ah, aku." Dan tetesan darah itu menjawab, "Jika ibumu mengetahui hal ini, itu akan menghancurkan hatinya." Saat dia membungkuk di atas air untuk minum, potongan kain sutranya jatuh dari dadanya dan hanyut di sungai. Tapi dia tidak pernah menyadarinya karena dia dalam ketakutan yang sangat besar. Namun dayang wanita itu melihatnya dan merasa bersuka cita karena ia bisa lebih berkuasa atas sang putri. Kini ketika sang putri hendak menaiki kudanya, Falada, dayang jahat itu berkata, "Sebenarnya Falada adalah milikku. Si jin ini lebih cocok untukmu." Putri yang malang itu terpaksa mengalah. Wanita itu memerintahkannya untuk menanggalkan jubah kerajaannya dan menggantinya dengan pakaian yang jelek. Dayang itu juga memaksanya untuk bersumpah di hadapan Tuhan bahwa sang putri tidak akan menceritakan kepada siapapun di istana apa yang telah terjadi. Jika dia tidak mau bersumpah, si dayang akan membunuhnya di tempat itu.
Tetapi Falada melihat semua ini dan mengingatnya. Dayang itu kemudian menaiki Falada, sementara sang putri menaiki Jit yang malang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka tiba di kastil, mereka disambut dengan luar biasa meriah. Sang pangeran bergegas menuju mereka dan mengangkat si dayang wanita itu dari kudanya, karena mengira dia adalah pengantinnya. Dia dibawa ke atas, tetapi putri yang asli harus tetap di bawah. Raja tua memandang keluar jendela dan melihat gadis kecil yang lembut dan cantik berdiri di halaman. Lalu dia pergi ke kamar pengantin wanita dan bertanya kepada pengantin wanita tentang temannya yang ditinggal berdiri di halaman dan ingin tahu siapa dia. Aku bertemu dengannya di jalan dan membawanya bersamaku untuk menemani. Beri gadis itu sesuatu untuk dikerjakan agar dia tidak bermalas-malasan. Namun raja tua itu tidak punya pekerjaan untuknya dan tidak bisa memikirkan apapun. Akhirnya sang raja tua itu berkata, "Aku mempunyai seorang anak kecil yang menjaga angsa-angsaku. Dia mungkin bisa membantunya." Anak laki-laki itu bernama Konrad kecil, dan pengantin wanita yang sebenarnya itu dibawa untuk bersamanya menjaga angsa-angsa sang raja. Segera setelah itu, mempelai wanita palsu itu berkata kepada sang pangeran, "Suamiku tersayang, aku mohon bantuan kepadamu." Jawab sang pangeran, "Akan kulakukan dengan senang hati. Kalau begitu, kirimlah algojo untuk memenggal kepala kuda yang aku tunggangi. Kuda itu membuatku marah dalam perjalanan. Sungguh, ia takut kuda itu akan berbicara dan menceritakan perlakuannya terhadap sang putri. Jadi semuanya diselesaikan, dan Falada kuda yang setia itu harus mati." Ketika hal ini sampai ke telinga putri yang asli, dia menjanjikan kepada si tukang jagal itu sepotong emas jika dia mau melakukan sedikit bantuan kepadanya. Ada gerbang gelap besar menuju kota yang harus dilaluinya setiap pagi dan sore. Sang putri meminta tukang jagal itu untuk memakukan kepala Falada di gerbang itu sehingga dia bisa melihatnya saat dia lewat. Si tukang jagal berjanji untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dan ketika kepala kuda itu dipenggal, dia menggantungnya di gerbang yang gelap itu. Di pagi harinya, ketika sang putri dan Konrad melewati gerbang itu, dia berkata sambil lalu, "Aduh, Falada sayang, di sanalah engkau tergantung." Dan kepala kuda itu menjawab, "Aduh, putri ratu, di sanalah engkau pergi. Jika ibumu mengetahui nasibmu, hatinya akan hancur karena kesedihan yang begitu besar." Kemudian mereka berangkat keluar kota dan langsung menuju ke ladang bersama angsa-angsa itu. Ketika mereka sampai di padang rumput, sang putri duduk di atas rumput dan membiarkan rambutnya tergerai. Rambutnya bersinar seperti emas murni. Dan ketika Konrad kecil melihatnya, dia sangat senang sehingga dia ingin memegangnya dan mengambilnya barang sehelai. Tetapi sang putri berkata, "Tiup, tiup, angin sepoi-sepoi, dan ambil topi Konrad. Biarkan dia ikut mengejar. Selagi dia berputar sambil rambutku terpilin, dan aku beristirahat di tempatku." Kemudian angin kencang bertiup dan menerbangkan topi Konrad tepat di atas ladang, dan dia harus berlari mengejarnya. Ketika dia kembali, dia telah selesai menyisir rambutnya dan semuanya ditata kembali. Jadi dia tidak bisa mendapatkan sehelai rambut pun. Hal itu membuatnya sangat kesal dan dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Mereka mengembalakan angsa-angsa itu sampai malam. Kemudian mereka pulang. Keesokan paginya ketika mereka lewat di bawah pintu gerbang, sang putri berkata lagi, "Aduh, Falada sayang, di sanalah engkau tergantung." Kepala kuda itu menjawab lagi, "Aduh, putri ratu, di sanalah engkau pergi. Jika ibumu mengetahui nasibmu, hatinya akan hancur karena kesedihan yang begitu besar."
Sekali lagi, ketika mereka sampai di padang rumput, sang putri melepaskan ikatan rambutnya dan mulai menyisirnya. Konrad berlari untuk mengambil beberapa helai, tetapi sang putri berkata dengan cepat, "Tiup, tiup angin sepoi-sepoi, dan ambil topi Konrad. Biarkan dia ikut mengejar selagi dia berputar, sampai rambutku terpilin dan aku beristirahat di tempatku." Angin kembali bertiup kencang dan menerbangkan topi Konrad jauh ke atas ladang dan dia harus berlari mengejarnya. Ketika Konrad kecil kembali, rambut sang putri sudah ditata kembali dan dia tidak bisa mencabut sehelai rambut pun. Mereka mengembalakan angsa hingga malam hari. Sampai ketika mereka di rumah, Konrad menemui raja itu dan berkata, "Aku tidak akan mengembalakan angsa bersama gadis itu lagi." "Mengapa tidak?" tanya sang raja. "Ah, dia membuatku kesal setiap hari." Raja tua memerintahkan Konrad untuk menceritakan apa yang gadis itu lakukan yang membuatnya kesal. Lalu Konrad berkata, "Di pagi hari ketika kami melewati gerbang gelap bersama angsa, dia berbicara dengan kepala kuda yang digantung di dinding. Dia berkata, 'Aduh, walada sayang, di sanalah engkau tergantung.' Dan kepala kuda itu menjawab, 'Aduh, putri ratu, di sanalah engkau pergi. Jika ibumu mengetahui nasibmu, hatinya akan hancur karena kesedihan yang begitu besar.' Kemudian Konrad juga menceritakan kepada sang raja semua yang terjadi di padang rumput dan bagaimana dia harus berlari mengejar topinya yang diterbangkan angin. Raja tua memerintahkan Konrad untuk pergi keluar keesokan harinya seperti biasa. Lalu sang raja menempatkan dirinya di balik gerbang yang gelap dan mendengar sang putri berbicara di depan kepala-kepalanya. Dia terus mengikutinya ke lapangan dan bersembunyi di balik semak. Sang raja dengan matanya sendiri melihat sang gadis angsa dan anak laki-laki itu datang mengiring angsa-angsa itu ke ladang. Kemudian setelah beberapa saat dia melihat gadis itu membiarkan rambutnya terberai yang berkilauan di bawah sinar matahari. Segera setelah itu dia berkata, "Tiup, tiup angin sepoi-sepoi dan ambil topi Konrad. Biarkan dia ikut mengejar selagi dia berputar sambil rambutku terpilin dan aku beristirahat di tempatku." Lalu datanglah hembusan angin yang membawa topi Konrad, dan dia harus berlari mengejarnya. Ketika dia pergi, gadis itu menyisir dan menata rambutnya. Dan semua itu diamati oleh raja tua. Setelah itu dia pergi tanpa disadari. Dan pada malam hari ketika gadis angsa pulang, dia memanggilnya dan bertanya mengapa dia melakukan semua hal itu. "Aku tidak boleh memberitahukan hal itu kepadamu, dan aku juga tidak boleh memberitahukan hal ini kepada manusia siapapun, karena aku telah bersumpah akan hal itu di bawah langit terbuka. Jika aku tidak melakukannya, aku pasti sudah kehilangan nyawaku." Meskipun sang raja terus mendesaknya untuk bercerita, tetapi sang raja tua tidak dapat memperoleh apapun darinya. Kemudian dia berkata, "Jika kamu tidak mau memberitahuku, maka ceritakanlah kesedihanmu pada tungku besi di sana." Gadis angsa itu pun pergi, dia mendekat dan naik ke tungku, mulai menangis dan meratap, melepaskan beban hatinya dan berkata, "Inilah aku ditinggalkan oleh seluruh dunia. Namun aku adalah seorang putri. Seorang wanita pelayan palsu membawaku ke tempat seperti ini. Aku harus menanggalkan jubah kerajaanku." Kemudian dia mengambil tempatku bersama mempelai laki-lakiku, sementara aku harus melakukan pelayanan kejam sebagai gadis angsa. Jika ibuku mengetahuinya, itu akan menghancurkan hatinya. Raja tua itu berdiri di luar dekat pipa-pipa kompor dan mendengar semua yang dikatakannya. Kemudian dia kembali dan menyuruhnya pergi dari tungku. Dia lalu mengenakan pakaian yang indah kepadanya.
dan kecantikannya sungguh menakjubkan. Raja tua itu kemudian memanggil putranya dan memberitahunya bahwa dia mempunyai pengantin palsu. Dia hanya seorang pelayan wanita yang bertugas menjadi seorang pendamping. Tetapi pengantin yang sejati ada di sini yang disebut gadis angsa. Pangeran muda itu terpesona dengan kemudaan dan kecantikan sang putri. Sebuah perjamuan besar telah disiapkan dan semua pejabat istana dan teman-teman baik diundang. Pengantin laki-laki duduk di ujung meja dengan sang putri di satu sisi dan pelayan wanita di sisi lainnya. Namun dia terpesona dan tidak mengenal sang putri dalam pakaiannya yang cemerlang. Ketika mereka sudah makan dan minum dan semuanya bergembira, sang raja tua memberikan sebuah teka-teki kepada pengantin wanita palsu itu. Apa hukuman bagi seseorang yang menipu tuannya? Kemudian dia menceritakan keseluruhan kisahnya dan mengakhirinya dengan bertanya, hukuman apa yang pantas dia terima? Pengantin palsu itu menjawab, tidak ada yang lebih baik dari ini. Ia harus dimasukkan dalam keadaan telanjang bulat ke dalam tong yang ditancapkan paku dan diseret oleh 2 ekor kuda putih dari jalan ke jalan sampai ia mati. Itulah nasibmu sendiri, kata raja, dan penghakimanmu akan dilaksanakan. Ketika hukuman itu terpenuhi, pangeran muda itu menikah dengan pengantin sejatinya, dan mereka memerintah kerajaan mereka bersama-sama dengan damai dan bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan, kepercayaan, dan rasa hormat kita kepada orang yang kita hormati. Pengkhianatan akan membuahkan pembalasan, dan kejahatan akan selalu terungkap.